sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikan seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, percaya Kau selalu tangan kuat yang memegang, selalu ku tak mau jalan sendiri. Haleluya. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai angkat tangan kanan, tangan kuat yang memegang, selalu menuntun, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesungguhnya tangan Tuhan yang harus menuntun kehidupan kami di tengah keadaan dunia yang semakin gelap, pergaulan yang tidak baik, kehidupan kaum muda mudi remaja. Kami memerlukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya penyertaan Tuhan dinyatakan saat kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, taat dengar-dengaran, taat setia, setia benar, setia baik, sampai kami mengalami jalan-jalan baru dalam kehidupan kami. Itu sebabnya dalam ibadah ini Tuhan, jangan biarkan kering tanpa arti. Engkau hadir di tengah ibadah pelayanan kami, mengampuni, menyucikan, mengurapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci. Mulai para pelayan Tuhan, kami semua yang hadir mengalami zaman kuasa Tuhan atas kehidupan kami. Kaum muda yang masih berada di perjalanan, marilah Tuhan sertai langkah mereka. Tuhan tolong semua, hindarkan dari halangan yang sering kali merintangi. Ampuni, tidak bisa beribadah karena alasan apapun. Berikan kesempatan di waktu mendatang dapat beribadah kepada Tuhan. Segala kuasa-kuasa iblis, setan, roh jahat berusaha menghalangi anak Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan selama ibadah ini apapun bentuk gangguannya, kami usirkan kuasanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan Tuhan, semua peralatan yang kami gunakan, kendaraan yang diparkir Tuhan jaga lindungi. Biarlah kami sungguh-sungguh beribadah dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kaum muda. Puji Tuhan, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Sebab kalau Tuhan tidak beserta, sesungguhnya langkah-langkah kehidupan kita adalah langkah yang sia-sia. Itu sebabnya Yesus harus mati di kayu salib. Adalah karya yang terbesar dalam kehidupan kita, menolong kehidupan kita sehingga kehidupan kita berarti di hadapannya. Kita angkat pujian nyanyian suplemen nomor 12, karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar,
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya terbesar, karya terbesar, haleluya, dalam hidup, pengorbananmu yang sangat. Engkaulah harta, engkaulah harta yang tak ternilai, amin, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, sekali lagi, angkat tangan kanan, tur, karya terbesar, haleluya, terbesar, amin, dalam hidup, pengorbananmu yang sangat. Engkaulah harta, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus adalah harta yang tidak ternilai. Itu sebabnya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan segala apapun yang kita miliki. Kasih setia Tuhan kekal, tidak bergantung apa keberadaan kita. Kalau kasih manusia kepada sesamanya, mungkin kepada orang yang dicintainya, sesama manusia berlainan jenis, itu karena ada apanya. Tetapi kalau kasih Tuhan, apapun keadaan kita, bahkan di dalam ketidakberdayaan, bahkan di dalam kekurangan, bahkan di dalam apapun keadaan kita, mungkin sedih hatinya, harta yang tidak ternilai itu pribadi Yesus sanggup menghibur kita, sanggup menguatkan kita. Puji Tuhan, satu pujian kita angkat lagi dengan bersorak-sorai, nyanyian tambahan nomor 23, Allah bangkit, haleluya. Nyanyian tambahan 23. Serahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tangan. Serahkanlah, haleluya. Serahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit, Allah bangkit, amin, bersorak. Allah bangkit, amin, bergembira. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat. Bersama bangkit berdiri dari awal. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah. Allah dahsyat, haleluya. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit, Allah bangkit, amin, bersorak. Allah bangkit, amin, bersorak. Musuh dikalahkan,
Silakan duduk. Haleluya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Artinya apa? Kita akan mengalami kedahsyatan, keajaiban Tuhan kalau kita mau belajar hidup benar sampai disucikan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kalau kita hidup benar disucikan, maka banyak halangan yang kita dapatkan, kita temui di dunia ini. Tetapi Allah sangat dahsyat, Allah sangat hebat untuk menolong kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebagai lagu yang terakhir, kita angkat pujian nyanyian tambah nomor 15. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Haleluya. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu serta. Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa pelihara, Dia baik bagiku. Kapan kita merasakan kebaikan Tuhan? Sebenarnya kalau kita diberikan napas kehidupan, kita masih sehat, itu adalah kebaikan Tuhan. Tetapi seringkali Tuhan memberikan ujian dalam kehidupan kita. Seringkali kita diperhadapkan kepada cobaan, supaya dengan demikian saat kita dalam ketidakberdayaan menghadapi cobaan, kita ingat Tuhan. Dan Tuhan menolong kehidupan kita. Saat itulah kita mengerti bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Firman-Nya adalah suatu kebaikan, kemurahan yang dinyatakan bagi kita untuk menolong kehidupan kita menuntun masa depan kaum muda. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Ku tahu Bapa pelihara, ku tahu Bapa pelihara. Haleluya, haleluya. Dia baik, amin. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik, ku tahu Bapa peliharaku, ku tahu Bapa peliharaku, amin. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Angkat tangan kanan. Lewat badai, lewat cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia
Bapa peliharaku. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terutama kalau kami masih diberikan napas kehidupan. Tuhan Yesus belum datang kali yang kedua. Kami masih diberikan kesempatan. Panjang sabar Tuhan. Waktu yang daripada Tuhan masih dinyatakan di tengah kami. Adalah waktu bagi kami untuk sungguh-sungguh memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini. Terutama untuk saat kami mendengarkan firman Tuhan. Menuntun langkah-langkah kehidupan kami, memberi kami jalan keluar, hikmat surga dinyatakan di tengah kami. Itu sebabnya nyatakanlah firman-Mu, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci, mulai daripada pribadi hamba untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni, dengan kasih sayang Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata Tuhan, pada buat malam ini firman dan Roh Kudus jaman tangan Tuhan atas kehidupan kami, menolong kehidupan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, menyatakan kemurahan di tengah kami, memberikan jalan keluar masa depan kaum muda, sampai memberi menyucikan kehidupan kami. Jika Engkau datang kali yang kedua, menjadi sama seperti Engkau, bahagia selamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Segala kuasa-kuasa ini setan jahat berusaha mengganggu hati dan pikiran kami saat kami mendengarkan firman. Lewat itu keras hati, bermain-main, tidak konsentrasi, roh najis, apapun bentuknya kami usirkan kuasanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kamu muda. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera yang daripada Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita. Hari-hari tidak terasa begitu cepat. Sudah di awal Maret di tahun 2025. Kalau kita tidak cepat untuk mendengarkan firman Tuhan, dunia ini terlalu singkat bagi kita dengan segala kesibukan, dengan segala kesukaan. Tetapi baiklah kiranya setiap kita mendapatkan waktu yang terbaik saat kita mendengarkan firman Tuhan. Pelajaran kita Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ini merupakan pertemuan Maria dan Elisabet. Pertemuan Maria dan Elisabet. Maria dan Elisabet ini adalah dua orang wanita yang rohani. Maria dan Elisabet ini adalah dua orang wanita yang rohani. Wanita secara bisa berarti juga sesuatu yang negatif, yaitu daging dengan segala hawa nafsu. Itu secara negatif ya. Wanita itu ya secara daging, ya namanya manusia darah daging, ya sesuatu yang negatif, yaitu daging dengan segala hawa nafsunya. Itu secara negatif. Tetapi dua wanita ini adalah secara positif, adalah wanita yang rohani.
Maria dan Elizabeth adalah wanita yang rohani. Elizabeth dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Elizabeth ini dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 7 pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Betul-betul orang kehidupan yang rohani. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul, jadi sudah mandul sejak mudanya sampai masa tuanya dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi Elizabeth ini adalah seorang wanita yang sudah tua. Sampai masa tuanya pun dia tidak memiliki anak. Tetapi hidupnya benar. Tetapi hidupnya benar. Nah, seringkali kita kehidupan kaum muda, ya ini sesuatu yang diharapkan. Orang yang menikah itu harapannya yang paling sungguh adalah pada akhirnya memiliki keturunan. Itu adalah sesuatu yang baik. Bukan berarti tidak baik ketika dia tidak memiliki keturunan. Tetapi seringkali keadaan manusia ketika lanjut umur, ya menjalani kehidupan masih muda, masih baik, tetapi lanjut umur, tetapi kok ada sesuatu yang gak berhasil. Bisa tadinya benar lalu tidak benar. Bisa tadinya benar lalu tidak benar. Tetapi Elizabeth ini adalah tetap hidup dalam kebenaran. Wanita ini menunjuk pada gereja Tuhan. Wanita ini menunjuk pada gereja Tuhan. Yesus sebagai mempelai pria surga, kita sebagai mempelai wanita surga. Kita adalah sebagai mempelai wanitanya. Itu sebabnya wanita ini juga disebut gereja Tuhan. Dan Elizabeth ini adalah gambaran gereja mula-mula, gereja tua. Ya, wanita yang sudah tua, gereja yang sudah tua, yang ditandai kebenaran, Sementara Maria, Lukas 1 ayat 27, dia adalah wanita yang muda. Ini sama dengan gereja yang muda. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Jadi Maria masih muda, seorang perawan. Maria adalah wanita yang muda, tampil sebagai perawan yang suci. Itu sebabnya Maria ini adalah gambaran gereja Tuhan di akhir zaman yang ditandai dengan kesucian. Maria adalah gambaran gereja Tuhan di akhir zaman yang ditandai dengan kesucian. 1 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab ini adalah sasaran sesungguhnya daripada gereja Tuhan di akhir zaman harus mencapai kesucian. Aku harus 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, itulah Yesus, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Maka Maria adalah gambaran gereja Tuhan akhir zaman yang ditandai kesucian. Ya, ini bagaikan seorang diumpamakan perawan suci yang dipersiapkan untuk seorang laki-laki, yaitu Kristus. Jadi gereja akhir zaman harus dalam kesucian, ya, harus dalam kesucian yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Kita akan pelajari apa maksudnya Elizabeth, gereja yang sudah tua, apa maksudnya Maria, gereja yang muda. Ya, semua gereja yang banyak di dunia ini, gereja yang banyak di seluruh dunia ini, hanya tergolong menjadi dua macam gereja. Hanya tergolong menjadi dua macam gereja. Yang pertama itulah gereja tua, atau disebut dengan gereja mula-mula.
Gereja mula-mula, gereja tua, itu ditandai dengan peraturan-peraturan yang rapi. Ditandai dengan peraturan-peraturan yang rapi. Sehingga semua kelihatan benar. Sehingga semua kelihatan benar. Om tidak tunjukkan gereja seperti apa, tetapi ada banyak gereja dengan peraturan-peraturan yang rapi, sehingga nampaknya kelihatan benar. Tetapi seperti Elizabeth yang mandul. Elizabeth yang mandul. Ya, Elizabeth yang mandul. Gereja tua ini mandul. Sayang, tapi gereja tua ini mandul. Kering rohani dan membosankan. Ya, dan membosankan. Kolose 2 ayat 20, Kolose 2 ayat 20, 23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ada banyak gereja tua dengan peraturan-peraturan yang rapi. Ya, bukan tidak boleh pakaiannya rapi, memang harus rapi. Tapi seringkali semuanya diatur. Ya, sehingga tidak merasakan pembuka rahasia firman Tuhan dalam urapan Roh Kudus, sehingga kelihatannya benar. Tetapi sayang seperti Elizabeth mandul. Mengapa terjadi demikian? Karena Lukas 1 ayat 13. Mengapa terjadi demikian? Ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat yang ke-18. Ini berita malaikat, berita firman. Tetapi sayang, ayat yang ke-18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ya, tidak percaya. Ayat yang ke-19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu, karena tidak percaya tadi, dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Inilah gereja tua. Ya, kekurangannya adalah tidak percaya pada berita dari malaikat. Beribadah. Ya, orang yang beribadah itu tentu dengan pakaian yang rapi. Orang yang beribadah itu tentu nampak kelihatannya bahwa dia beribadah. Tapi hanya kelihatan benar. Sayangnya kekurangannya tidak percaya pada berita malaikat. Tidak percaya kepada berita surga sehingga menjadi bisu. Menjadi bisu. Pengertian daripada bisu adalah tidak bisa berkata-kata. Tidak bisa berkata-kata. Tidak bisa berkata-kata. Menjadi bisu, tidak bisa berkata-kata. Tidak ada pembukaan rahasia firman Allah. Firman Tuhan dibacakan, tapi tidak terbuka rahasianya. Hanya membaca ayat, tapi nggak tahu rahasianya, tujuannya kemana. Ya, tidak ada pembukaan rahasia firman Allah. Sehingga seringkali gereja tua ini mengalami kekeringan rohani dan kebosanan. Ya. Dan mengalami kebosanan. Dan kebosanan di banyak gereja-gereja yang terjadi sekarang ini ditutupi dengan kesukaan dunia.
sehingga tetap kering, bosan, bahkan makin tenggelam rohaninya. Kalau tidak ada pembukaan rahasia firman Tuhan dalam ibadah, sesungguhnya akan terjadi untuk menutupi kebosanan itu. Masuklah cara-cara dunia, kesukaan-kesukaan dunia. Bukan malah membuat gereja Tuhan berubah, tetapi hanya membuat gereja Tuhan mengalami kekeringan rohani dan makin tenggelam rohaninya. Jadi artinya apa? Gereja tua adalah ditandai dengan peraturan-peraturan yang rapi, tapi tanpa ada pembukaan rahasia firman Tuhan. Gereja tua ditandai dengan peraturan-peraturan yang rapi, tapi tanpa ada pembukaan rahasia firman Tuhan. Lalu gereja tua adalah yang kedua, sudah lama menjadi Kristen. Tentu hampir semua dari antara kita, memang semua nih saya perhatikan, semua sudah Kristen sejak lahir, sudah begitu tua. Kristennya sudah terlalu lama, sudah lama menjadi Kristen, tapi tidak percaya kepada firman. Tidak percaya kepada firman sehingga tidak mengalami pertobatan. Kalau kita tidak percaya kepada firman, ya orang tidak percaya bagaimana mau melakukan, namanya juga nggak percaya. Tidak akan pernah mengalami pertobatan. Akibatnya apa? Cara-cara dunia, kesukaan dunia dimasukkan dalam ibadah, atau kitanya mencari kesukaan-kesukaan dunia dengan mengabaikan ibadah pelayanan kita. Sama. Ini akibatnya, cara-cara dunia, kesukaan dunia dimasukkan dalam ibadah. Akhirnya apa? Bukan membuat manusia itu, gereja Tuhan itu bertobat, malah mengalami kekeringan rohani, bahkan tenggelam rohaninya. Itu sebabnya mari kita beribadah, tetapi kalau kita tidak mengalami pertobatan, sesungguhnya adalah Kristen yang tua, sudah lama menjadi Kristen, gereja yang tua. Ya, hanya secara casing dilihat orang, ini orang beribadah, wah bagus dia, berarti rapi ini orang, bagus, tapi tidak ada pertobatan. Lukas 1 ayat 45, 59 sampai 64. Lukas 1 ayat 45, 59 sampai 64. Dan berbahagialah, Lukas 1 ayat 45, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. 59. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. 60. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. 61 sampai 65, kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Tetapi puji Tuhan, pada ayat yang Lukas 1 ayat yang ke-45, ia telah menjadi percaya. Ia telah menjadi percaya. Artinya, gereja tua sudah lama menjadi Kristen. Nah, ini gereja tua, Kristen yang sudah lama atau sudah lama menjadi Kristen, lalu kembali percaya kepada kuasa firman yang dibukakan rahasianya. Inilah, walaupun kita sudah lama jadi Kristen, kaum muda, tapi kalau kehidupan kita tetap mengeraskan hati, tidak percaya kepada Tuhan, tidak akan mengalami pertobatan.
Tetapi ayo malam ini ada kesempatan, walaupun Kristen kita disebut lama sejak lahir, gereja tua. Tetapi kalau kita mau percaya kepada kuasa firman yang dibukakan rahasianya, maka yang pertama akan menghasilkan pertobatan yang sungguh. Itu menghasilkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, sebab melahirkan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis identik dengan baptisan air. Nah, ini kalau kita percaya kepada kuasa firman akan menghasilkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Bertobat, masuk baptisan air yang benar, baptisan Roh Kudus, hidup dalam kebenaran. Tetapi kalau kita seringkali tidak percaya kepada kuasa firman, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bertobat dan hanya menjadi Kristen yang lama, Kristen yang lama sejak lahir, tapi tidak mengalami pertobatan. Ayo percaya kepada kuasa firman Tuhan yang dibukakan rahasia. Yakini saja, lakukan, bertobat. Nah, maka kita akan bisa hidup benar. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, hidup dalam kebenaran. Lalu Yohanes Pembaptis ini adalah seorang nabi. Nabi itu adalah sebuah jabatan pelayanan. Artinya apa? Kalau kita percaya kepada kuasa firman yang dibukakan rahasianya, maka yang kedua akan menghasilkan diberikan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Maka kalau kita percaya kepada kuasa firman Tuhan, tidak hanya cukup bertobat, ya, hidup dalam kebenaran, maka harus dilanjutkan. Orang yang benar harus mau melayani Tuhan, memangku jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Ya, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, salah satu jabatan pelayanan. Ini diberikan jabatan pelayanan dan karunia karena Roh Kudus untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kesimpulannya, berarti kekristenan menjadi tidak berarti jika tanpa ditandai pertobatan dalam hidupnya. Kristen lama. Kekristenan menjadi tidak berarti jika datang ke gereja dengar firman tapi tidak percaya, tidak mau melakukan, tidak ditandai dengan pertobatan. Hanya menjadi Kristen yang kering, tidak pernah dipakai dalam pembangunan yang rohani. Di rumah selalu mengecewakan orang tua, di sekolah selalu mengecewakan guru. Akan seperti itu. Pergaulan menjadi tidak baik, menjadi hidupnya sesuka-suka hatinya. Mari, kaum muda, sungguh-sungguh itu adalah Kristen yang tua. Hanya KTP-nya Kristen. Sesungguhnya tidak menunjukkan kekristenan yang benar. Ya, seperti Elizabeth ini. Akhirnya dia menjadi percaya. Ayo percaya. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, yang terakhir, itulah seperti Maria. Tadi gereja tua diwakili oleh Elizabeth, tapi dia percaya walaupun kita sudah menjadi Kristen yang sejak lahir, kalau kita tidak sungguh-sungguh saat kita mendengarkan firman, tidak percaya, maka kita akan tidak pernah bertobat. Mari, jadi kekristenan yang sesungguhnya itu harus ditandai dengan pertobatan dalam hidupnya. Yang kedua, yang terakhir, Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Ini adalah gereja muda, wanita muda, ya, Maria yang masih perawan, ditandai dengan kesucian. Ya, perawan itu adalah identik dengan kesucian. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Logika. Ya, ini gereja muda juga masih ada kekurangan, yaitu masih sering ragu-ragu, tidak mengerti berita dari surga.
Inilah juga termasuk kekristenan yang terjadi di akhir zaman. Sering mengandalkan logika, ilmu pengetahuan yang hebat. Sehingga apa? Pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Dibutakan, mana mungkin Pak Pendeta? Mana? Semua harus realistis, jelas. Ilmu matematikanya jelas, 1 tambah 1 2 dan seterusnya. Mana mungkin terjadi? Ini seperti Maria tadi. Ya. Ayat Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada logika, pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Ini percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Berarti apa? Kalau kita jadi orang Kristen, tapi katanya mendengar firman Tuhan, tapi ragu karena logika, pengertian. Itu sama dengan kehidupan yang tidak bersandar kepada Tuhan. Percaya kepada logikanya. Ini kekristenan di akhir zaman. Mengandalkan logika, ilmu pengetahuan yang hebat sehingga pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Mari kaum muda. Ya, memang kita harus bersekolah. Ya, mencapai sekolah yang tinggi jika Tuhan izinkan. Tetapi bukan itu yang hal utama. Kalau pada akhirnya kita menjadi Kristen yang saat setelah mendengar firman Tuhan lalu ragu-ragu karena logika kita lebih besar ya daripada iman percaya kita kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita telah dibutakan oleh keadaan zaman. Lukas 1 ayat 38, puji Tuhan karena Maria ini akhirnya juga percaya kepada berita firman. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Itu kan dulu Pak Pendeta, bangsa Israel dituntun di padang gurun oleh Tuhan. Sekarang beda, modern, firmannya juga harus disesuaikan. Tidak. Yesus Tuhan yang kita sembah hari ini adalah Tuhan yang sama. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi syukur bagi Maria, kekristenan di akhir zaman, gereja akhir zaman ini masih percaya. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Yang penting kita percaya kepada pekerjaan firman. Seringkali firman Tuhan disampaikan tergembala benar dan baik, tergembala benar dan baik. Ayo, sungguh-sungguh, jangan takut. Kalau sudah pada waktunya, itu akan indah, sungguh indah, teramat indah diberikan Tuhan. Baik pekerjaan apa, baik jodoh, baik apa saja. Tapi seringkali kita logika, nggak mungkin Pak Pendeta, dari mana saya mendapatkannya? Nah ini, ayo Maria ini, jadilah padaku menurut perkataan. Akhirnya Maria yang disebut kekristenan di akhir zaman, gereja muda, akhirnya juga percaya pada berita firman. Sehingga apa? Ketika dia percaya, lahirlah Yesus. Yesus adalah kepala gereja. Yesus adalah kepala yang memberi komando. Yesus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 14, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita melihat kemuliaannya. Kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Melahirkan Yesus, itulah firman pengajaran yang benar. Melahirkan firman pengajaran yang benar. Itulah pengajaran yang benar, tertulis dalam Alkitab dan dibukakan rahasianya. Ayat menerangkan ayat dalam Alkitab yang adalah perkataan Yesus sendiri. Ya, jadi baik gereja muda
disebut gereja akhir zaman menerima pembukaan rahasia firman. Sebutkan tadi Maria bertemu dengan Elizabeth. Gereja tua bertemu dengan gereja muda. Itulah disebut kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Artinya apa? Gereja Tuhan harus selalu bersekutu dalam persekutuan yang benar. Ini baik yang dari anak sekolah minggu jadi remaja, ya bisa terlebih dahulu. Alkitab mengatakan terdahulu, terkemudian bisa menjadi terdahulu. Kita sudah lama jadi Kristen, tapi kalau tidak sungguh-sungguh dalam pertobatan, kering rohaninya, ya, sampai betul-betul tenggelam rohaninya. Maka, ayo, gereja Tuhan harus selalu bersekutu dalam persekutuan yang benar. Tapi kalau gereja Tuhan tidak mau bersekutu dalam persekutuan yang benar, tadi wanita disebut, ya, yang berbicara hal yang negatif tadi. Itu pikiran kaum muda. Ya, wanita diibaratkan kalau negatif sesuatu yang tidak baik. Ya, kalau sebagai seorang pria, kalau tidak sungguh-sungguh bersekutu dalam kebenaran, sesungguhnya pikiran kita, ya, selalu dikuasai dengan roh najis. Sama juga dengan wanita, sebaliknya. Pikiran-pikiran tentang apa? Negatif, yang najis, begitu. Akan nanti diantar ke sana. Ya, diarahkan ke hal yang dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Tetapi gereja Tuhan yang selalu mau bersekutu, ya, berhubungan erat dengan pribadi Tuhan dalam persekutuan yang benar. Itu sebabnya mari gereja Tuhan harus bersekutu dalam persekutuan yang benar, yaitu apa? Percaya kepada kuasa firman yang ditandai dengan pertobatan. Itu persekutuan yang benar. Gereja Tuhan harus dalam persekutuan yang benar, yaitu apa? Percaya kepada kuasa firman ditandai dengan pertobatan sampai selalu hidup dalam kebenaran. Bertobat dari dosa A, bertobat dari dosa B, selalu hidup dalam kebenaran, beribadah melayani Tuhan, disertai dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Itulah gereja Tuhan dalam persekutuan yang benar. Maka kalau gereja Tuhan sudah dengar firman Tuhan tapi tidak adanya pertobatan dalam kehidupannya, nanti arahnya kepada sana tadi. Pikiran najis, roh najis, dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Itu yang pertama. Gereja Tuhan harus bersekutu dalam persekutuan yang benar. Lalu yang kedua, yaitu gereja Tuhan harus bersekutu dalam persekutuan yang benar, yaitu apa? Percaya kepada kuasa firman, yaitu menempatkan Yesus sebagai kepala. Kepala dengan tubuh. Kemana kepala, ke situ tubuh. Tidak mungkin tiba-tiba di sini kepala, di sini tubuh, akrobat. Ya, jadi kemana kepala, ke situ juga tubuh bergerak. Berarti percaya kepada kuasa firman menempatkan Yesus sebagai kepala, yaitu taat dan setia kepada firman pengajaran yang benar. Dan inilah yang menghasilkan tubuh Kristus yang sempurna, gereja yang sempurna, mempelai Tuhan yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Ya, dan ini adalah mujizat rohani yang terbesar. Kenapa disebut mujizat rohani yang terbesar? Sebab ketika Elizabeth, kedua-duanya percaya kepada Yesus, maka mujizat rohani yang terbesar terjadi dalam kehidupan mereka. Seperti seorang perawan bisa hamil, bagaimana mungkin? Lalu yang kedua, wanita mandul sudah tua tapi bisa hamil. Itu kalau kita percaya. Kalau mujizat rohani terjadi dalam kehidupan kita, maka mujizat jasmani juga pasti akan terjadi.
Berarti mujizat rohani yang terbesar dalam kehidupan kita apa yang pertama? Bertobat, berubah. Jangan sudah kasar hidupnya, perkataan yang kasar tetap kasar. Jangan orang yang sulit diatur oleh orang tua, sulit disuruh. Sekarang menjadi ya semua dikerjain rapi. Itu mujizat terbesar. Nah, lalu apalagi mujizat terbesar itu adalah taat dan setia. Dalam ibadah pelayanan, dalam jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Taat saja walaupun seringkali nggak masuk logika. Ngapa ya harus begini? Kalau mujizat rohani terjadi, maka mujizat jasmani juga pasti akan terjadi. Nah, ya, Tuhan tolong kehidupan kita semua. Markus 11 ayat 1 sampai 2. Markus 11 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang ke-7. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dipakai ini dalam pembangunan tubuh Kristus. Dekat Betfage, Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Ayat yang kedua, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk, di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dikatakan tadi pada ayat yang kedua, pergilah ke kampung depanmu itu, kamu akan menemukan seekor keledai muda yang tertambat. Itulah kita gereja Tuhan di akhir zaman, kekristenan di akhir zaman. Maka ayat yang ke-7, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus, ditunggangi Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Inilah kerinduan Tuhan kaum muda. Yaitu apa? Untuk menunggangi kaum muda. Disebut keledai muda. Kekristenan di akhir zaman juga termasuk kita semua. Untuk dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dalam pribadi lepas pribadi, dalam keluarga, dalam ibadah pengembalaan, antar pengembalaan. Sampai nanti pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Ayo, jika saya undang pemain musik, singer tampil ke depan. Jika kita mau ditunggangi Tuhan, bahasa sederhananya, kalau kita mau dipakai Tuhan, syaratnya jadilah Kristen. Walaupun kita sudah lahir sebagai orang Kristen, tapi kalau tanpa pertobatan tidak mungkin dipakai oleh Tuhan. Ayo, segera tampil ke depan. Ya, maka kalau kita dipakai Tuhan, maka langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah mujizat. Mujizat rohani terus mengalami perubahan hidup menjadi kehidupan taat dan setia. Kalau mujizat rohani, mujizat jasmani terjadi, Tuhan mampu memelihara, menolong kehidupan kita. Tuhan mampu memberikan masa depan yang indah, berhasil. Puji Tuhan. Haleluya. Mari biar kita semakin hari dekat dengan Tuhan. Sebagai Yesus sebagai kepala kita tubuhnya. Tidak pernah terpisahkan sekalipun. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Haleluya. Kita belajar pujian ini. Haleluya. Seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Lalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat.
layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lagi mengenal darimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat hati. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat. Ulang dari awal lagi. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lagi mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat hati. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat. Aku terhubung, haleluya, terhubung denganmu, haleluya, selalu melekat hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat atas. Ayo biar kehidupan kita kaum muda jangan sudah lama terlahir jadi Kristen tapi tanpa pertobatan. Biarlah kehidupan kita Kristen sudah lama mungkin dilahirkan dari orang tua, tetapi ayo dengan pertobatan yang sungguh, hidup dalam kebenaran, terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan Yesus sebagai kepala kita, tubuhnya, taat dan setia, percaya firman dasar hidup. Artinya apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita nggak usah pakai logika mengikut Tuhan, ikuti saja jalannya Tuhan, firman Tuhan. Maka kalau mujizat rohani, bertobat tadi, bisa taat dan setia, mujizat jasmani pasti terjadi. Saya undang kita bersama bangkit bersama. Angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa kau menggenggam tangan. Ingin lagi mengenal pribadi-Mu. Haleluya. Selalu melekat hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat atas. Terhubung denganmu, terhubung denganmu, lalu melekat hati. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat. Terhubung
Ayo selalu berhubungan erat dengan Tuhan, bagaikan kepala. Yesus sebagai kepala tidak mau terpisah oleh karena keadaan apapun di dunia ini. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, siapa kau muda Tuhan, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh taat dan setia. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Turunkan kedua tangan. Haleluya. Perlahan ku terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat. Sekali lagi bersama kita akan pujian ini. Ku terhubung, haleluya. Ku terhubung denganmu, amin, haleluya. Selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah lama menjadi Kristen, tetapi mari biarlah kekristenan kami bukan kekristenan yang logika, tetapi adalah gereja di akhir zaman, gereja Tuhan di akhir zaman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ditandai orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh lepas dari dosa untuk mau hidup dalam kebenaran, sungguh-sungguh menjadi Kristen yang taat dan setia apapun resikonya, beribadah melayani Tuhan walaupun seringkali enggak masuk logika kami Tuhan. Tetapi kalau kami mau taat dan setia, jadilah padaku menurut kehendak-Mu, maka Tuhan sanggup melakukan mujizat rohani, apalagi mujizat jasmani. Tuhan nyatakan di tengah kami. Terima kasih, tetapkan firman dan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Baik, kita jalankan pekerjaan Tuhan, kita angkat pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melangkah yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Inginlah mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, lalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat aku terhubung denganmu. Haleluya. Lalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar yang berdaulat atasku. Puji Tuhan, selesai ibadah ini kita latihan vokal grup pemuda. Baik, kita tamatkan ibadah ini segera. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Gembalakan kami kehidupan pemuda-mudi remaja. Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mau terlepas dari pribadi Tuhan. Firman Tuhan adalah dasar kehidupan kami, percaya kepada Tuhan.
dibuktikan, ditandai dengan sungguh-sungguh bertobat, hidup dalam kebenaran, ditandai dengan taat dan setia, beribadah melayani Tuhan, apapun resikonya. Banyak yang tidak sesuai dengan logika kami. Tetapi kalau kami percaya, taat dan setia, maka kami akan mengalami mujizat rohani, mujizat jasmani pun terjadi dalam kehidupan kami. Gembalakan kami semua. Demikian kami berdoa, hamba berdoa buat Yosua menulang Tuhan jamah kehidupannya, Tuhan tolong masa depannya, hanya berharap kepada Tuhan. Mohon belas kasih Tio, Daniel juga Tuhan tolong, kuliahnya hanya mengandalkan Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengiring Tuhan dalam kehidupannya, tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga baik Yusuf Pangaribuan, Tuhan berkati hidupnya di masa mudanya, mari pergaulan yang baik menjadi berkat di sekolah, dalam ibadah pelayanan semakin setia berkobar. Demikian Rivaldo, semakin mengerti firman Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan, pulihkan kehidupannya, berikan semangat yang baru, semakin lebih dekat dengan Tuhan. Demikian kami berdoa buat Putri Batik, Tuhan berkati kehidupannya, engkau mengerti pergumulannya dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Mohon belas kasih Tuhan di tengah kesibukannya, berikan kesehatan, kekuatan, mengandalkan Tuhan, tetap terhubung dengan pribadi Tuhan. Kami berdoa buat Santi juga, Tuhan tolong, engkau mengerti keberadaan hidupnya. Mohonlah belas kasih Tuhan, masa depannya ada dalam tangan Tuhan, buka jalan, pekerjaan juga mohon kemurahan Tuhan. Demikian juga Gabriela Santuri juga, sekolahnya Tuhan tolong, apapun rencananya ke depan, buka jalan, tetap mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang nyata dalam kehidupannya. Kami berdoa buat dari Ruth Sianturi, Tuhan berkati hidupnya, masa depannya ada dalam tangan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan, firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupannya, engkau yang menjamin masa depan hidupnya. Terima kasih. Kami berdoa juga buat baik Julita, juga Tuhan tolong sekolahnya, pergaulannya Tuhan tolong, masa depannya dalam tangan Tuhan. Demikian juga Priscilla, Tuhan mohonlah belas kasih Tuhan, lakukan kesembuhan, mujizat jasmani terjadi dalam kehidupannya, semakin setia beribadah melayani Tuhan. Sekolahnya juga Tuhan berkati. Kami berdoa buat Hana, Rahel, baik juga Cynthia, Tuhan berkati kehidupannya. Biarlah kasih setia Tuhan dinyatakan di tengah mereka, semakin menikmati firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Nyatalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu dalam kehidupan mereka. Kedua orang tua kami, Tuhan berkati, ampuni, sucikan kehidupan mereka. Ada kekurangan, kelemahan, mohonlah belas kasih Tuhan. Tetapi kerinduan kami sungguh-sungguh mereka bisa beribadah melayani Tuhan. Yang sudah mulai jauh daripada Tuhan, ampuni, tarik kembali. Mohon belas kasih kemurahan Tuhan. Demikian juga tugas-tugas dalam pekerjaan mereka, orang tua kami, usaha mereka, Tuhan berkati. Demikian Tuhan segera mohon angkat segala ekonomi dari sidang jemaat Tuhan, tetapi sesungguhnya biarlah semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih. Selesai ibadah, selesai latihan vokal group, kami akan kembali ke rumah masing-masing, menyertai kami di perjalanan tiba siap selamat di rumah. Kembalikan kami dalam ibadah kami di tempat ini. Tidak ada yang terlambat, semuanya sungguh-sungguh sebagai imam melayani Tuhan dengan setia, taat, dan setia. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.